Halo guys, selamat datang di Cuanmologi. Tempatnya buat kamu yang mau tetap update soal ekonomi, investasi, dan dunia keuangan. Di sini kita bakal kupas tuntas berita terbaru, insight menarik, dan tips biar kamu makin cerdas mengatur keuangan. Sebelumnya, kenalin nama aku Matoari yang akan membawakan berita pada segmen ekonomi. Dan aku Aldo Dwi Tama yang akan membawakan berita pada segmen investasi. Yuk langsung aja kita mulai. Kita mulai dari berita pertama. Kalian tahu nggak kalau The Fed turunin suku bunga? Efeknya bisa ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, minggu ini beneran kejadian. Federal Reserve alias Bank Sentral Amerika Serikat mutusin buat memangkas suku bunga 25 basis point. Jadi, di kisaran 4,00 sampai 4,25% pas tanggal 17 September 2025. Nggak cuma itu, The Fed juga ngasih sinyal kalau bakal ada pemangkasan lanjutan sebelum akhir tahun. Asal data makroekonomi mendukung. Alasan mereka, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat lagi melambat, sementara biaya pinjaman tinggi bikin dunia usaha agak tertekan. Walaupun inflasi jadi perhatian, anggota FOMC atau Federal Open Market Committee sepakat kalau ruang buat pelonggaran masih ada. Intinya, mereka mau bantu ekonomi tetap hidup, tapi tetap hati-hati biar inflasi nggak lepas kendali. Dari sini, kita belajar. Fleksibel itu penting banget, ekonomi bisa berubah cepat. Jadi kita harus siap adaptasi. Sekarang kita geser ke berita kedua. Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya BI mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah global yang penuh ketidakpastian? Jawabannya, turunin suku bunga lagi. Bank Indonesia resmi turunin suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis point jadi 4,75%. Selain itu, Deposit Facility ikut dipangkas ke 3,75% dan Lending Facility ke 5,50%. Langkah ini diambil buat jaga inflasi 2025 sampai 2026 tetap dalam target, yaitu 2,5% plus minus 1%, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurut Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, ini langkah pro-growth, tapi belum otomatis bikin kredit ngalir deras. Kenapa? Karena permintaan kredit dari masyarakat masih lemah. Jadi, kalau mau efektif, moneter harus disokong fiskal, kayak stimulus belanja pemerintah atau program dorongan konsumsi. Pelajarannya jelas, sukses itu nggak bisa sendiri, harus ada kerjasama. Sama kayak moneter butuh fiskal biar hasilnya nendang. Sekarang kita lanjut ke berita ketiga, soal BBM yang pasti nyambung ke hidup kita sehari-hari. Pernah panik gak pas lihat antrean panjang di SPBU? Nah, pemerintah punya cara baru biar hal itu nggak kejadian lagi. Kementerian ESDM bilang, impor BBM satu pintu lewat Pertamina bakal diberlakukan kalau stok dalam negeri benar-benar nggak cukup. Jadi, bukan asal impor, tapi cuma langkah darurat buat jaga pasokan tetap stabil. Mekanisme ini biar distribusi BBM bisa merata, nggak cuma di SPBU Pertamina, tapi juga swasta. Makanya, pemerintah minta data detail kebutuhan dari SPBU swasta. Jadi, impor bisa dihitung pas, nggak lebih dan nggak kurang. Tujuannya jelas, hindari kelangkaan BBM, jaga kestabilan energi, dan pastiin masyarakat sama pelaku usaha tetap dapat suplai tanpa hambatan. Intinya, perhitungan detail itu penting banget. Sama kayak hidup, kalau mau lancar ya harus terencana rapi. Oke, itu tadi 3 berita ekonomi. Sekarang kita lanjut ke Aldo buat bawain berita investasi. Terima kasih Mato Ari. Nah, sekarang bayangin satu perusahaan tambang bisa melepas saham senilai hampir 5 triliun ke publik. Gimana nggak heboh? PT Merdeka Gold Resource Tbk atau emas resmi menetapkan harga IPO di harga Rp2.880 per saham, nyaris di atas batas. Dari aksi ini, emas mengantongi dana segar sekitar 4,65 triliun. Sebagian besar dana ini dipakai untuk melunasi utang ke induk usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk senilai 3,88 triliun. Sisanya sekitar 329 miliar disuntikan ke PT Pani bersama tambang untuk modal operasional. Strateginya jelas, rapikan struktur keuangan dulu, lalu perkuat operasional tambang emas ke depan. Oke, berita selanjutnya. September biasanya dianggap horor bagi pasar saham, tapi tahun ini justru sebaliknya, IHSG berhasil tembus rekor baru.
Pada 17 September 2025, IHSG ditutup di level tertinggi sepanjang masa, yaitu Rp8.025. Katalis utamanya adalah keputusan Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan jadi 4,75%. Kebijakan ini langsung mendorong optimisme investor, terutama di sektor keuangan. Beberapa saham rekomendasi analis di momentum ini antara lain BBRI, BRPT, IXCL, MAPI, dan MEDC. Dengan sentimen positif global dan domestik, analis bahkan memperkirakan IHSG bisa tembus di harga Rp8.500 menjelang akhir tahun. Jadi istilah September Effect benar-benar terpatahkan kali ini. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Kalau emas dan saham jadi primadona hari ini, masa depan investasi ada di sektor hijau. Indonesia akan menjadi tuan rumah di Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2025 pada 10-11 Oktober di Jakarta. Forum ini mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainability, dan Prosperous World dan menghadirkan lebih dari 100 proyek siap tawar di sektor energi bersih, transportasi berkelanjutan, hingga ketahanan pangan. Potensi investasi hijau di Indonesia diperkirakan bisa tembus 200 miliar dolar AS pada 2030. Lewat ISF 2025, Indonesia menegaskan perannya sebagai penghubung antara Global North dan Global South dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Itu dia 6 kabar cuanmologi seputar ekonomi dan investasi paling penting di bulan September ini. Sobat cuan, ingat, pasar bisa berubah cepat, tapi dengan informasi yang tepat, kamu bisa ambil langkah cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cuan dan cerdas dalam berinvestasi. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe pantengin terus Cuanmologis. agar tidak ketinggalan info penting berikutnya. Cuanmologis, stay informed, stay ahead.